Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka nastaghfiruka li dhunubina wa nas'aluka rahmatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ikhwati al-'izza, alhamdulillah kita memulai segala sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu keberkahan yang tidak akan tergantikan oleh manfaat-manfaat yang lainnya, oleh kalimat-kalimat yang lainnya. Dan kita pada kesempatan kali ini akan membahas banyak hal tentang ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memulai mengetahui sesuatu, otomatis harus didasari dengan menuntut ilmu, atau ya kita sederhanakan dengan ilmu. Sampainya ilmu kepada seseorang adalah dengan cara berusaha. Iqra maupun istiqra. Iqra itu membaca, yang dilakukan seorang penuntut ilmu, membaca ilmu pengetahuan yang ia butuhkan atau ilmu pengetahuan yang sudah disusun oleh para ulama. Wa istiqra. Istiqra itu adalah meneliti lebih dalam apa yang ia butuhkan dari ilmu-ilmu yang akan dia ketahui secara mendalam tersebut, bagi dirinya sendiri maupun bagi orang banyak. Sehingga kewajiban menuntut ilmu disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai fardu. Kita tahu bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, menuntut ilmu adalah sesuatu yang faridah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib, kedudukannya adalah fardu. Karena menuntut ilmu ini adalah ibadah dan sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati al-'izza, bahwasannya seorang penuntut ilmu haruslah memiliki 4 hal. Kita katakan sebagai nasihat terutama bagi diri saya pribadi dan juga bagi seluruh yang mendengarkan kajian ini. Yang pertama adalah adanya niat yang ikhlas. Ketika kita berbicara tentang menuntut ilmu, dekat maupun jauh, di dalam negeri maupun di luar negeri, niatkan untuk mencari ilmu ini dengan niat yang tulus ikhlas hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mencari ilmu untuk kita di masa yang akan datang mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini sungguh niatan yang barangkali akan dihargai dengan sesuatu yang murah. Karena ketika kita sudah mendapatkan hal itu, ya sudah, kita merasa puas. Padahal ilmu yang telah Allah berikan tidak akan pernah habis, tidak akan pernah kita sampai pada puncak ilmu, walaupun kita sudah mendapatkan gelar yang barangkali dalam strata akademik kita sudah pada puncak pencapaian ilmu tersebut. Karena di dalam ayat yang kita kenal, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan setiap
yang memiliki ilmu atau orang yang alim yang mengetahui sesuatu, ada yang lebih mengetahui darinya. Nah, di sini niat yang kuat tidak untuk mendapatkan pujian, tidak untuk mendapatkan penghargaan duniawi, tidak untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dianggap urusan kebutuhan perut saja atau kebutuhan kita sehari-hari. Akan tetapi niatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agak susah. Ketika kita memandang bahwasanya kita sudah belajar capek-capek, layak mendapatkan sesuatu yang berupa kebutuhan duniawi, tapi menggeser taqarrub ilallah dan menjalankan apa yang menjadi sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi menuntut ilmu, mengajarkan ilmu itu melalui satu proses yang tidak mudah. Maka jangan sampai kita memandang bahwasanya menuntut ilmu itu mudah. Yang penting kita meniatkan menuntut ilmu itu untuk taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sahabat fillah, kita harus menerapkan disiplin dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Kalau tidak ada disiplin, kalau tidak ada kesungguhan, maka hanya akan menjadi proses yang nantinya pada akhirnya sia-sia. Dalam artian seperti ini. Kita sudah mengorbankan waktu, baik 1 tahun, 2 tahun, atau bertahun-tahun. Tapi kita tidak mengiringi proses tersebut dengan disiplin dan kesungguhan. Orang yang disiplin, dia harus mengatur segala waktunya, karena waktu yang disediakan oleh Allah 24 jam tidak berkurang dan tidak bertambah. Artinya kita semua punya hak yang sama. Kalau tidak dengan kedisiplinan, disiplin itu yang menekan diri sendiri untuk menahan dari segala yang tidak masuk ke dalam target pencapaian yang akan dituju atau tujuan yang kita pusatkan, ini terdistrak dengan hal-hal yang istilahnya tidak menjadi inti dari proses belajar ini, atau hal-hal kesenangan duniawi saja, ikut ajakan teman dan lain sebagainya. Dan tidak ada kesungguhan, artinya menuntut ilmu hanya dengan sekedar ikut-ikutan. Kawan ke arah sini kita ikut, kawan ke arah sana kita ikut. Maka terkadang bagaimana kita menilai seseorang adalah dari kawan terdekatnya. Oleh karenanya, dengan disiplin, kesungguhan, kita bisa mendapatkan hasil yang bisa kita evaluasi, kita pertanggungjawabkan sebagai dedikasi nanti di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah. Dan kita berikan seluruh manfaatnya kepada umat manusia secara keseluruhan. Karena ilmu itu tidak bisa datang kepada kita. Kitalah yang harus mendatangi ilmu. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri kepada kita. Walaupun kita mengeluarkan harta benda yang banyak, tapi ilmu tidak akan pernah bisa datang dengan sendirinya. Nah, maka dengan sabar dan kesungguhan ini, yang paling menjadi kunci adalah kita memiliki kesabaran dalam mencapai ilmu tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihindari dari rasa malas, dan terus berusaha, karena setiap orang ada saja waktunya dia gagal, ada saja dia waktunya untuk
tidak mencapai sesuai dengan keinginannya. Tapi ketika dengan sabar dan menjadi penyabar dan kita menguatkan kesabaran kita, isbiru wasabiru warabitu, kita akan mendapatkan kemenangan. La'allakum tuflihun. Yang ketiga, memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan untuk kebaikan. Banyak di antara orang-orang yang sudah memiliki ilmu, tapi ilmu itu sendiri tujuannya untuk merusak orang lain. Ada pepatah, ya ini ungkapannya, tikus tidak membuat perangkap untuk tikus yang lain, tapi manusia membuat sesuatu yang menghancurkan manusia yang lain. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan ilmu kita, na'udzubillahi min dzalik, kedudukan kita seperti hayawanun natik. Natiknya dihilangi, karena natik itu adalah indikator makhluk memiliki akal. Kalau natiknya dibuang, kita hanya menjadi hayawan yang melampiaskan naluri kita saja, makan, minum, kesenangan. Tapi kita dibedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya karena kita diberikan akal. Otomatis akal ini bisa dimaksimalkan dengan adanya isi dari akal tersebut berupa ilmu. Nah, ilmu di sini dalam kalimatnya Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i ketika dinasihati tentang ilmu. Ilmu itu adalah nur. Dan cahaya, ilmu itu adalah nur atau cahaya, dan cahaya itu tidak dihidayahkan kepada orang yang bermaksiat. Na'udzubillah, kalau kita menggunakan ilmu itu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, ya pastilah kita menjadi seburuk-buruk manusia, karena mafhum atau pemahaman kebalikan dari sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Kalau tidak bermanfaat berarti mafhum mukhalafahnya adalah seburuk-buruknya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, yaitu selalu rendah hati dengan ilmu yang kita miliki. Dalam artian kita memiliki attitude setelah kita memiliki ilmu. Setinggi apapun kedudukan kita dalam ilmu atau dalam akademik, bagai ilmu padi semakin berisi, semakin menunduk. Attitude atau akhlaklah yang akan menyelamatkan kita. Baik itu orang yang berilmu maupun orang yang tidak berilmu. Kalau pakai akhlak pasti selamat. Tapi kalau tidak pakai akhlak, mau berilmu, mau setinggi apapun kedudukan akademiknya, tidak akan selamat. Karena apa? Karena Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Disinilah kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajatnya. Selaras dengan apa yang kita hafal dari surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sahabat fillah, ikhwati al-aizza rahimakumullah, mari kita menjadi seorang pembelajar sejati, seorang penuntut ilmu yang tidak kenal waktu, untuk kita senantiasa menjaga ghirah semangat kita untuk menuntut ilmu, dan kita menjaga agar seluruh yang kita dapatkan dari ilmu ini kita rangkum dan kita manifestasikan menjadi akhlakul karimah sebagai praktek kebermanfaatan kita atas ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.